Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok P10, kelompok 4, yang berjudul Vektor Bidang dan Ruang akan menjelaskan tentang materi vektor bidang dan ruang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fahyasa Yusuf dengan NPM terakhir 124. Perkenalkan, nama saya Arjun Sendesaryono dengan NPM terakhir 119. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi vektor bidang dan ruang. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas apa itu vektor terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi vektor bidang. Oke, jadi vektor sendiri itu dalam matematika didefinisikan sebagai ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Sehingga vektor matematika juga bisa digambarkan secara geometris, yaitu dalam bentuk ruas garis yang memiliki arah. Panjang ruas garis menandakan besaran vektor dan arah ruas garis menandakan arah vektor. Vektor biasanya ditulis dengan cara menambahkan panah di atas hurufnya, misal U dengan garis panah di atasnya, begitu pun dengan V dan B, ataupun AB dengan garis panah di atas AB tersebut. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi vektor bidang. Di mana vektor bidang adalah vektor yang berada di dalam bidang dua dimensi atau 2D, yaitu di bidang datar yang dibentuk oleh dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X atau sumbu horizontal dan sumbu Y yaitu sumbu vertikal. Vektor ini biasanya direpresentasikan dalam matriks kolom ataupun dengan notasi yaitu sebagai berikut, yaitu seperti ini matriks kolomnya, dan seperti ini notasinya, yaitu biasanya dinotasikan dengan I dan J. Dan panjang dari sebuah vektor bidang dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu panjang dari R atau panjang dari vektor sama dengan akar X dikuadratkan plus Y kuadratkan atau sumbu horizontal dikuadratkan ditambah sumbu vertikal dikuadratkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi operasi pada vektor bidang. Hasil penjumlahan dari kedua vektor itu bisa juga disebut dengan resultan. Oke, untuk operasi penjumlahan, jika A1 dan A2 dan B atau vektor B memiliki B1 dan B2, maka A plus B kita tinggal menambahkan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan pun juga begitu, kita tinggal mengurangan A1 dan B1 dengan A2 dengan B2. Kita masuk ke contohnya. Untuk yang penjumlahan terlebih dahulu, diberikan dua vektor bidang, vektor P sama dengan min 1 dan 4, dan vektor Q sama dengan 3 dan 2. Jumlah P plus Q dalam bentuk matriks kolom. Oke, untuk jawabannya seperti berikut. Vektor P dan plus vektor Q sama dengan min 1 dan 4 ditambah 3 dan 2. Min 1 ditambah 3, kita masuk ke sini. 4 ditambah 2, kita masuk ke sini. Min 1 ditambah 3, hasilnya 2. 4 ditambah 2, hasilnya 6. Oke, untuk yang pengurangan pun juga seperti itu. Berikut ini cobaannya. Jika vektor 8 dan 4 dan vektor D 3 dan min 9 ditentukan C min D, maka jawabannya ya kita dengan mengurangan ini. 8 dikurangi 3, 4 dikurangi min 9. Jika min ketemu min, maka akan hasilnya plus. 8 dikurangi 3, 5, 4 ditambah 9, hasilnya 13. Oke, kita lanjut ke operasi yang kedua, yaitu perkalian, di mana ada perkalian dengan skalar dan perkalian dua vektor. Untuk perkalian dengan skalar sendiri, untuk arah dari vektor dijadikan itu tergantung dengan nilai k-nya. Dan ini berikut adalah rumusnya. Kita tinggal mengalihkan suatu vektor dengan skalarnya, yaitu k kali v1 dan k kali v2. Nah, untuk perkalian dua vektor sendiri, untuk hasil yang dihasilkan dari perkalian kedua vektor ini berupa hasil skalar ataupun bilangan bulat. Ada dua rumus yang digunakan dalam perkalian ini, yakni jika diketahui sudutnya dan yang tidak. Untuk yang tidak diketahui sudutnya, kita tinggal mengalihkan vektor-vektor tersebut, yaitu A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2. Namun, untuk yang diketahui sudutnya, maka berikutnya adalah rumusnya. Panjang dari vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa dikali cos dari sudut yang diketahui. Namun jika kita tidak mengetahui
sudutnya, maka kita bisa mencarinya dengan cara cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Berikut ini adalah contoh soalnya, yaitu pertama kita bahas yang perkalian terlebih dahulu. Diketahui vektor A 4 kali min 4 dan min 8 menghasil operasi berikut ini, yaitu 3A, min 2A, dan setengah A. Untuk yang A, 3A, maka kita tinggal mengalihkan 3 dikali 4 dikali min 8, 3 kali 4 12, 3 kali min 8 min 24. Untuk yang B, kita tinggal mengalihkan min 2 dikali 4 dan min 2 dikali min 8, min 2 kali 4 min 8, min 2 kali min 8 16, karena min kali min hasilnya plus. Untuk yang setengah A, kita tinggal mengalihkan setengah dengan 4 dan min 8, setengah dikali 4 2, setengah dikali min 8 min 4. Untuk perkalian dua vektor, untuk yang tiga sudutnya, pertama pada vektor P 5 7 dan Q 3 min 2. Tentukan hasil kali vektor P dan Q. Jawab P dikali Q, maka kita tinggal mengalihkan 5 dikali 3 ditambah 7 dikali min 2. Jadi 5 kali 3 15, 7 kali min 2 min 14. 15 dikurangi 14 hasilnya 1. Maka hasil kali vektor P dan Q adalah 1. Nah, untuk yang diketahui sudutnya, ini soalnya tentukan hasil perkalian skalar antara vektor A sama dengan 5 satuan dan B sama dengan 2 satuan dengan alfa sama dengan 60 derajat. Maka kita bisa menjawabnya, karena ini sudah panjang vektor dan ini juga, maka kita tinggal mengalihkan saja. 5 dikali 2 dikali cos alfa, 5 dikali 2 dikali cos 60, 5 kali 2 hasilnya 10, cos 60 itu hasilnya setengah, 10 dikali setengah hasilnya 5. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi vektor bidang. Untuk materi vektor ruang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vektor ruang. Vektor ruang yaitu adalah vektor yang berada pada ruang 3 dimensi, yaitu pada titik X, Y, Z, yaitu seperti dilihat pada gambar, terletak pada 3 garis yang melintang dan menuju ke satu pusat titik. Ketika sumbu tersebut saling tegak lurus dan akan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal dari vektor tersebut. Untuk vektor ruang sendiri dapat ditulis dalam bentuk matriks kolom dan dalam bentuk notasi, yaitu sebagai berikut. Vektor V sama dengan matriks X, Y, Z, atau vektor V sama dengan X vektor I tambah Y vektor J tambah Z vektor K. Dan untuk menentukan panjang dari vektor ruang vektor bidang tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu panjang matriks V sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat. Oke, selanjutnya dapat operasi pada vektor ruang kurang lebih sama dengan vektor bidang, yaitu penjumlahan pemisahannya dengan vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 A2 A3 ditambah dengan B1 B2 B3, maka masing-masing akan ditambahkan, yaitu A1 tambah B1 A2 tambah B2 A3 ditambah B3. Untuk pengurangannya kurang lebih sama, yaitu penjumlahannya digantikan oleh pengurangan. Oke, selanjutnya terdapat operasi pada vektor ruang, yaitu perkalian dengan skalar dan perkalian dua vektor. Perkalian dengan skalar yaitu sama dengan vektor bidang, yaitu skalar dikalikan dengan vektor V itu sama dengan setiap vektor V dikalikan dengan skalar, maka yaitu skalar dikalikan V1 skalar dikalikan V2 skalar dikalikan dengan V3. Skalar tetap tidak berubah posisi jika positif dan akan berubah posisi jika negatif. Untuk perkalian dua vektor, sudut antara kedua vektor yang diketahui rumusnya yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 tambah A2 dikali B2, maka akan menemukan hasilnya vektor A dikali vektor B. Selanjutnya terdapat sudut antara kedua vektor yang diketahui, yaitu dengan menggunakan cos alfa, sehingga menjadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang matriks A dikali panjang matriks B dikali cos alfa. Untuk mengetahui cos alfa, maka kita tinggal membalikan posisinya, yaitu menjadi cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang matriks A dikali panjang matriks B. Terus selanjutnya terdapat proyeksi vektor ortogonal, yaitu proyeksi vektor ortogonal adalah
suatu bayangan tegak lurus ortogonal dari satu vektor ke vektor yang lain, yaitu eh, mencari komponen dari suatu vektor yang sejajar dengan arah vektor lain. Untuk rumus proyeksi vektor ortogonal A pada B, yaitu maka kita dapat mengambil rumus vektor A vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang matriks B dikuadratkan dikali vektor B. Oke, selanjutnya terdapat contoh soal dari proyeksi vektor ortogonal, yaitu diketahui sebuah titik A 1, 2, 2 untuk B yaitu 0, 1, 0 dan C 2, min 1, min 1. Maka untuk menentukan proyeksi ortogonal vektor AB kepada vektor AC, maka kita dapat mengambil hasil dari vektor AB dengan mengkurangkan antara B dengan A, sehingga kita dapat hasilnya yaitu min 1, min 1 dan min 2. Untuk vektor AC yaitu juga sama, mengurangkan C dengan ruas A, yaitu kita dapat hasilnya 1, min 3, min 3. Untuk hasilnya vektor AB dan vektor AC, hasilnya itu adalah kita masukkan ke dalam rumus, yaitu vektor AB vektor AC sama dengan vektor AB dikalikan dengan vektor AC dibagi dengan panjang matriks AC dikuadratkan dan dikali dengan vektor AC, yaitu sama dengan min 1 dikali 1 dan seterusnya. Maka kita dapat hasilnya 1 min 3. Untuk kita dapat hasilnya yaitu 8/19 min 24/19 dan min 24/19. Untuk panjang matriks AC yang kuadrat itu kita sama juga rumusnya, yaitu tinggal memasukkan X, Y, Z nya ke dalam dan kita kuadratkan lalu dikuadratkan kembali. Setelah kita menemukan hasil dari perkalian dan pembagian itu, maka kita kalikan kembali dengan vektor AC yang di kanannya. Oke, selanjutnya hasil kali silang yaitu atau cross product. Hasil kali silang atau cross product itu adalah operasi di antara dua vektor di dalam ruang 3 dimensi yang menghasilkan sebuah vektor baru yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal. Untuk penggambarannya dapat kita lihat pada gambar di samping yang membentang lurus dan memotong sumbu titik 0,0. Maka untuk rumus hasil kali silang adalah sebagai berikut. Permisalannya, vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan matriks I, J, K, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Untuk selanjutnya kita untuk menentukan ruas dari I, yaitu kita hilangkan dari baris 1 dan kolom 1, maka kita dapatkan hasilnya A2, A3, B2 dan B3 dan dikurangi dengan J karena menghasilkan hasil genap dan sehingga menghasilkan hasil negatif sehingga menjadi negatif. Untuk J yaitu menghilangkan baris 1 kolom 2, maka kita dapatkan hasilnya A1, A3, B1, B3. Untuk selanjutnya kita menentukan dari ruas K, karena ruas K merupakan hasilnya genap maka hasilnya positif, maka kita hilangkan dari baris 1 kolom ketiga, maka kita dapat hasilnya A1, A2, B1, B2, K. Untuk contoh soal dari hasil kali silang atau cross product, yaitu pemisalannya vektor W sama dengan vektor U dikali vektor V sama dengan IJK dengan pemisahan U1, U2, U3, V1, V2, V3. Maka sama dengan kita mengambil angka 1, 2, min 2, 3, 0, dan 1. Maka kita masukkan sesuai aturan tadi. Untuk menentukan hasil I-nya kita menghilangkan baris 1 dan kolom 1, maka kita kali silang 2 dikali 1 dikurangi 0 min 2 I dikurangi, untuk hasil C itu baris 1 kolom 2 kita hilangkan, maka kita kali silang dengan 1 dikali 1 dengan dan 3 dikali min 2 dan untuk hasil K nya itu kita hilangkan baris 1 kolom ketiga, maka kita dapat hasilnya dengan kali silang
yaitu kita dapat 1 dikali 0 dikurangi 3 dikali 2. Maka kita dapat hasilnya yaitu 2i dikurangi 7 dikurangi 6, 2i dikurangi 7c dikurangi 6k. Untuk sifat-sifat aritmatika vektor, yaitu yang pertama terdapat sifat komutatif penjumlahan, yaitu merupakan suatu urutan penjumlahan dua vektor yang tidak mengandung hasil. Untuk rumusnya yaitu U ditambah V sama dengan V ditambah U. Untuk B yaitu sifat asosiatif penjumlahan, yaitu untuk menjumlahkan 3 atau lebih vektor dengan pengolompokan vektor yang dijumlahkan terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu adalah dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Untuk selanjutnya yang C itu merupakan elemen identitas penjumlahan atau vektor 0, yaitu untuk menjumlahkan dengan vektor manapun dan hasilnya adalah vektor itu sendiri. Untuk rumusnya itu adalah U ditambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Untuk selanjutnya yang D adalah sebuah elemen inverse penjumlahan atau vektor negatif dengan rumusnya itu adalah U tambah min U sama dengan 0, yang berguna untuk jika setiap vektor U memiliki inverse aditif atau negatifnya min U dan dijumlahkan dengan U yang akan menghasilkan vektor 0. Kemudian yang E adalah sifat asosiatif perkalian skalar yang rumusnya adalah KLU K dikali L dikali U sama dengan KL dalam kurung dikali U, yaitu ketika sebuah vektor dikalikan dengan dua skalar berturut-turut dan hasilnya sama dengan mengalikan vektor tersebut dengan hasil perkalian kedua skalar. Dan yang F adalah sifat distributif perkalian skalar dengan rumusnya itu adalah K dalam kurung U tambah V sama dengan KU ditambah KV, yaitu untuk sebuah skalar yang dikalikan dengan jumlah dua vektor yang dapat didistribusikan ke masing-masing vektor sebelum dijumlahkan. Dan yang G yaitu adalah K ditambah L dalam kurung U, yaitu sama dengan KU tambah LV. Untuk selanjutnya yaitu adalah H, itu 1U ditambah 1U sama dengan U. Oke, baik, sekian dari kami untuk penjelasan dari vektor bidang dan vektor ruang. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.